Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Oh, benar yang kudengar. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Muhatta. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Syarif. Terima kasih. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bu? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Menurut saya bukankah lebih baik kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syarif berkata seperti itu? PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Saya mendengar dari radio, Jepang telah menyerah pada sekutu. Ini artinya Indonesia sedang dalam kekosongan kekuasaan. Ini adalah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menghubunginya terlebih dahulu? Ide yang bagus, Bung. Sultan Syahrir dan Muhatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Silakan. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya mendengar Jepang telah menyerah pada sekutu, Bung. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru. Tapi saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah janggal apabila saya mengucapkan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maafkan saya, Syahrir. Tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah, Bung. Kalau begitu kami pamit terlebih dahulu. Mari, Bung Hatta. Mari. Pada tanggal 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Chairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan, Bung. Saya siap mempertaruhkan jiwa saya. Bung, jika Anda tidak segera, maka besok akan ada pertumpahan darah dan kuburan besar-besaran, Bung. Potong lehermu sekarang. Tidak usah menunggu esok. Sudahlah, tak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Bung, saya ingin mengingatkan, jika tidak segera, besok rakyat akan mulai saling membunuh orang-orang yang dicurigai pro Belanda, seperti rakyat Ambon, Bung. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, sedangkan kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan setelah kemerdekaan jika tanpa bantuan Jepang dan sekutu. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Itu benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tidak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya paham bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Saya khawatir akan ada banyak korban jiwa yang berjatuhan lagi. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi segera. Apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu
desak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Culik. Ya, kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawa mereka? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudanco Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Dan bisakah kau memberikan kami keamanan dan menyiapkan tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu saja, saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempat, kita menggunakan rumah Jauh Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama, Darwis. Subeno sudah setuju dan kita akan ditempatkan di tempat Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, tanggal 16 Agustus 1945, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Bung Hatta. Assalamualaikum. Bung Hatta. Waalaikumsalam. Bung Hatta. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan bawa kemana aku ini? Lagi pula kenapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Lagi pula, rakyat juga akan menyerbu kota, Bung. Apa yang dibicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Tidak bisa Bung, ini sudah menjadi kesepakatan kami. Bung Hatta harus ikut ke Rengas Dengklok. Ini juga demi kebaikan Anda, Bung. Ayo, Bung. Ayo Bung, waktumu sudah hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno! Buka pintunya! Ada apa ini? Anda harus ikut dengan kami ke Rengas Dengklok sekarang. Untuk apa aku dan kalian ke Rengas Dengklok? Kami para pemuda sudah sepakat untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadar kalian, jika kamu memiliki anak dan istri yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Kenapa ada banyak sekali orang? Lihatlah, Guntur takut mendengar suara kalian. Ini Mas, pemuda-pemuda ini hendak membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku ingin berpisah dengan anak dan istriku. Jika kalian yang membawa aku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, kami akan membawa anak dan istrimu ke Rengas Dengklok sekarang. Kalau begitu, tolong berikan kami waktu sebentar untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta telah tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, kenapa kau sudah di sini? Ya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Benar, Hatta. Kami, sebenarnya ada apa ini? Begini Bung, kami ingin kalian berdua segera melaksanakan proklamasi untuk kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini adalah kesempatan kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah untuk percaya dengan kabar itu kami? Jepang pasti akan memudahkan kita. Kami bangsa. Kami ingin merdeka atas diri kami sendiri, bukan atas hadiah dari Jepang. Itu benar Bung. Jika kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita akan tentukan dari Jepang. Dan kita akan bisa dijajah lagi. Mengapa salah? Kenapa kau ternama seperti itu? Gawat, Tuan Subarjo datang. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Bawa aku menemuinya.
Karena bolehkah saya menemui Bung Karno dan Hatta? Untuk apa kau menemui mereka? Apa PPKI batal? Dikarenakan mereka tak ada. Jadi saya kesini ingin menjemput mereka berdua. Tidak bisa, Bung. Anda tidak berhak menemui mereka. Mengapa? Kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamaskan mereka di Indonesia. Kalau begitu, izinkan saya masuk terlebih dahulu untuk menemui mereka. Baik, mari masuk. Ada apa Subarjo? Kenapa PPKI batal? Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi, berita itu benar adanya. Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Saril sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi, Hatta, saya belum percaya. Kalau begitu apa lagi, Bung? Mari kita segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menerima permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur, dari tadi menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Hatta dan Bung Karno di kanan? Ya, saya berjanji akan menaruhnya saya. Apakah kau bisa memenuhi janjimu itu? Tentu saja. Baiklah. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu terlebih dahulu. Aku ingin mengantarkan anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Baik, Bung. Saya akan antarkan Anda. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno harus kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, Said Timlik, para pemuda, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus, hari Jumat. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Setuju. Oke, kelompok ketika ini. Siapa? Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Bagaimana aku hari ini tanggal 17. Selain itu, dalam sholat semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini? Hari Jumat lagi, tanggal 17 Agustus. Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Kalau begitu, saya akan meminta Hak Mawati untuk menaikkan bendera merah putih. Tolong siapkan tiang benderanya. Oke Bung, gimana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan kita tandatangani. Baik. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Ibu. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk hadir pada hari ini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang demi kemerdekaan bangsa kita.
Bahkan telah beratus tahun, belum aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke cita-cita. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kekuatannya. Maka tadi malam telah mengadakan permusyawaratan dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia, sekata, sependapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebuatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita mengusung negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka! 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 17 Agustus 1945 menjadi saksi lahirnya bangsa Indonesia. Di balik peristiwa itu, terdapat tekad, perjuangan, pengorbanan, dan keberanian para pahlawan demi kebebasan bangsa. Semangat perjuangan itu akan selalu hidup dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Merdeka!